Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang review materi e-book. Memperkenalkan, nama saya Teddy Setiawan Respati, NIM B300 1880, kelas B. Lanjut. Bab 2, layanan ekosistem pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif. 2.1 Kerusakan lingkungan pengentasan kemiskinan menurut Bank Dunia 2002 sumber daya alam sangat penting untuk kegiatan produksi yang substansial. Rumah tangga pedesaan yang miskin sangat bergantung pada pendapatan mereka dari layanan sumber daya alam. Di daerah pedesaan, masyarakat pedesaan lebih bergantung pada jasa alam untuk memperoleh keuntungan seperti pendapatan generasi dan pekerjaan dengan memanfaatkan sumber daya alam mereka. Selain itu, Sitterly et al. Mendefinisikan keterkaitan antara sumber daya alam 9.10.2 pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif dengan pengentasan kemiskinan, yaitu sumber daya hutan sebagai pemenuhan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan subsisten rumah tangga, jaringan pengaman, fungsi dan fitur gap untuk memanfaatkan layanannya pada saat darurat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, berkurangnya jasa alam dapat berdampak buruk bagi masyarakat miskin dalam memanfaatkan sumber daya alam, sehingga mata pencaharian mereka menurun dalam aset investasi, pendapatan, dan kesejahteraan. Efek ini mengubah masyarakat pedesaan, meningkatkan penyebab kemiskinan atau meningkatkan pengeluaran kemiskinan dan sebaliknya. 2.2 Rumah tangga pedesaan, kemiskinan, dan jasa ekosistem. Pada bagian ini kami mendefinisikan dalam tujuan pusaka yang lebih spesifik tentang bagaimana investasi proyek sebagai saluran perantara terkait dengan peningkatan pengentasan kemiskinan. Di bagian sebelumnya kami menggambarkan saluran langsung tentang kesejahteraan orang miskin. Sebenarnya ada saluran yang terlewat untuk memperkuat link kemiskinan lingkungan. Apa yang terlewat dalam kemiskinan ini adalah kita harus menganggap bahwa pengentasan kemiskinan sebagai proses berkelanjutan untuk keluar dari kemiskinan. Roder Don Fosti menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan asetnya. Kami menggambarkan bahwa rumah tangga pedesaan melakukan diversifikasi pendapatan dan aset. Keragaman tersebut berasal dari perbedaan dalam mengelola risiko dan aset yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Meningkatnya risiko ini tertutup terkait dengan kawasan kampung serta membatas akses untuk mengolah asetnya. Ketika masyarakat miskin terlibat dengan aset kecil, mereka akan mengandalkan aset akses terbuka sebagai pelengkap untuk memenuhi konsumsi mereka. Pertumbuhan inklusif dalam konteks proyek di bagian sebelumnya, kami telah menunjukkan berbagai indikator parameter untuk menggambarkan hubungan pengelolaan sumber daya alam dan dampak energi terbarukan terhadap pengentasan kemiskinan. Pada bagian ini kami membahas tentang bagaimana proyek mempengaruhi pertumbuhan inklusif bagi rumah tangga. Dengan mempekerjakan di tingkat rumah tangga, kami menggunakan metode dengan mengemukakan oleh Ali dan Son. Proses penyederhanaan pertumbuhan inklusif diukur
dengan meningkatkan partisipasi rumah tangga dalam proyek. Sebagian besar jumlah partisipasi rumah tangga dalam proyek, semakin besar pula manfaat yang akan diterima rumah tangga dalam akhir proyek. Hasil akan meningkat seiring dengan meningkatnya partisipasi rumah tangga dalam jangka waktu proyek. Dampak pertumbuhan inklusif diukur dengan penambahan rumah tangga tambah proyek dan hasil yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Dengan membandingkan dengan proyek, dapat disimpulkan bahwa proyek meningkatkan hasil atau manfaat dalam jangka proyek. Kami dapat memperkirakan berapa banyak rumah tangga yang akan menerima manfaat sebagai hasil pengganda hasil proyek. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.